Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita kurang lebih 28 hari lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Namun sebagaimana kita ketahui, kita saat ini berada di tanggal 21 bulan Rajab. Bulan Rajab itu pun bulan mulia. Ramadan bulan yang paling mulia. Sehingga marilah kita mengadakan satu hal yang disebut dengan refleksi diri. Refleksi dari bahasa Inggris, reflection artinya bagaimana seseorang melangkah ke depan dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah dilakukan supaya nanti langkah ke depannya lebih mantap lagi. Karena tujuan daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kita mengadakan refleksi diri kita, bagaimana dengan ketakwaan yang ada pada diri kita di masa yang kemarin yang lalu, hari ini bagaimana, dan kedepannya seperti apa. Untuk itu maka mari kita sepakati daripada pengertian takwa yang sebagaimana umumnya kita ketahui adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu takwa itu adalah bagaimana seseorang bisa menjalankan perintah-perintah Allah, pada saat yang bersamaan pun dia berusaha untuk menghindarkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu banyak sekali kriteria-kriteria orang bertakwa dalam Al-Quran. Yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah yang singkat ini adalah kriteria yang lain dari takwa itu berdasarkan surat Qaf, surat ke-50 ayatnya 31 sampai 32. Di sana akan kita ketahui bahwasanya ada 4 kriteria orang-orang yang bertakwa. Mari kita refleksi diri kita, kira-kira dari 4 kriteria ini kita termasuk atau tidak? Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Untuk siapa itu? Kriterianya seperti apa? Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu bagaimana dulunya waktu di dunia sehingga mendapatkan surga yang seperti itu? Maka Allah melanjutkan firman-Nya, bagi mereka-mereka yang memiliki kriteria awwab. Apa itu awwab? Kasratut taubah, banyak introspeksi diri, banyak dia itu untuk kembali kepada jalur Allah, kepada jalan Allah. Apabila di waktu yang lalu dia ada kesalahan, ada pelanggaran, ada penyimpangan daripada aturan-aturan, baik aturan yang berasal dari Allah ataupun aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat bahkan negara, maka dia bertaubat. Banyaknya bertaubat seseorang itu bukan karena banyaknya dosa saja, tapi ini merupakan kriteria orang bertakwa. Orang bertakwa itu banyak melakukan proses untuk bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah suka orang-orang yang banyak bertaubat. Dalam ayat ini dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah menyukai orang-orang yang kembali ke jalan Allah setelah mereka salah, berbuat dosa, maksiat, melanggar aturan. Dia taubat kembali kepada Allah. Allah suka orang-orang seperti itu. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang suka berupaya untuk membersihkan jiwanya dari berbagai kekotoran. Allah suka. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan Allah suka kepada orang yang kembali ke jalan Allah melebihi sukanya seseorang di padang pasir, ontanya hilang, akhirnya dia capek mencari ontanya sampai tertidur, lelah, bangun kembali dari tidurnya, ontanya ketemu lagi. Begitu ontanya ketemu, saking senangnya dia salah mengucap. Seharusnya dia mengucap, ya Allah, anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Ternyata orang tersebut saking senangnya mengucap terbalik, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Orang yang hilang ontanya kemudian ketemu lagi, senangnya luar biasa. Apalagi Allah, kata Nabi, lebih senang kepada orang yang kembali ke jalan Allah melebihi senangnya seseorang yang ontanya hilang kemudian kembali lagi. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, jangan tunggu besok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bersegera. Bersegera, jangan tunggu kapan? Jangan tunggu nanti. Wasari'u, bersegera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kriteria orang bertakwa menurut surat Qaf 31 sampai 32 adalah hafiz. Hafiz menjaga, memelihara. Menjaga apa? Memelihara apa? Banyak sekali. Di antaranya hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Pelihara 5 waktu salat. Dan wabil khusus dari 5 waktu salat yang harus lebih diperhatikan lagi adalah al-wusta, salat subuh dan salat asar. Kalau orang sudah betul-betul memperhatikan ini, insya Allah dia sudah memiliki jiwa takwa. Ketika seseorang sudah seperti itu, tidak cukup untuk menjaga dirinya saja untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Allah berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Setelah dirinya sholat, diajak keluarganya sholat, diajak orang lain untuk sholat. Kalau dia sudah pimpinan, kalau dia seorang pemimpin, diajak anak buahnya. Kalau dia seorang pemimpin daerah, diajak warganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Hadirin, maka dari itu orang yang menjaga sholatnya, wabil khusus 2 waktu sholat yang agak sulit, itu termasuk orang-orang bertakwa. Menjaga apa lagi? Menjaga daripada kemaluannya untuk tidak berzina. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang bertakwa tidak berzina, orang bertakwa tidak melakukan maksiat. Apalagi melakukan hal-hal tidak bisa menjaga matanya dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang tidak benar. Tidak menjaga hatinya untuk menjaga perasaan orang lain, tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak menzolimi orang lain. Semua itu dijaga, itu orang bertakwa. Orang bertakwa menjaga Al-Quran, hafizul Quran. Menjaga dari apanya? Bacaannya dijaga. 28 hari lagi Ramadan yang disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka sudah selayaknya, seharusnya minimal dari hari ini kita sudah menjaga Al-Quran dari segi bacaannya. Kita sudah membaca Al-Quran. Ketika nanti Ramadan datang, tentu akan lebih meningkat lagi bacaan Al-Quran kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain menjaga bacaan atau hafalan Quran, maka tentunya jaga isi kandungan Al-Quran. Jangan sampai ada pihak-pihak yang berani melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, mendiskreditkan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu ketinggalan zaman, Al-Quran itu tidak relevan, tidak aktual, perlu diaktualisasi dan sebagainya dan sebagainya.
ini tentunya kita wajib untuk menjaga Al-Quran dari hal-hal yang bisa membawa Al-Quran itu kepada penistaan dan sebagainya. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang ketiga yang perlu kita jaga adalah, yang maksudnya yang kriteria yang ketiga dari surat Qaf ayat 31 sampai 32 itu adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri saja dia takut kepada Allah. Itu orang bertakwa. Sehingga bagaimana pula dia mau korupsi, bagaimana pula dia mau menyimpang dari aturan Allah. Wong dia takutnya lebih takut kepada Allah, bukan kepada pemeriksa, bukan kepada audit, bukan kepada KPK. Dia lebih takut kepada Allah. Itu yang kata Nabi SAW mengatakan, la yasriku sariku hinama yasrik wa huwa mu'min. Tidak dikatakan sedang beriman seseorang yang lagi korupsi, yang lagi mencuri, mengambil hak orang lain. Tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena saat itu dia nggak sadar bahwa dirinya diketahui oleh Allah. Ketika dia berbuat curang, dia buat pelanggaran, dia menyimpang dari aturan, dia nggak sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Imannya lagi terbang entah kemana. Tidak begitu orang bertakwa. Orang bertakwa justru saat sendiri kepada Allah, dia takut untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadis senada dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan beriman seseorang yang lagi berzina, yang lagi maksiat, enggak beriman. Maka ada satu hal yang perlu kita ketahui, di mana seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melontarkan satu pertanyaan yang mungkin kalau kita pada saat itu mendengar pertanyaan itu, kita mungkin geram. Kenapa hal itu ditanyakan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa pertanyaan anak muda tadi? Anak muda tadi menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Bukan bertanya tapi dia minta izin. "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Nauzubillah. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak marah. Nabi malah membuka pikiran anak muda tadi. Wahai anak muda, bisakah kau berzina di hadapan orang tuamu? Tentu tidak. Ini suatu hal yang sangat logis sekali. Di hadapan orang tuanya sendiri seseorang nggak bisa berzina karena malu, karena takut, karena dilihat oleh orang tuanya. Bagaimana seorang hamba itu selalu dimonitor, diawasi, dilihat, diperhatikan, bahkan melihatnya, memperhatikannya, tidak pakai waktu dan tidak pakai lelah, capek, tidur dan sebagainya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang terakhir, hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita refleksi diri kita. Sudahkah kita termasuk yang keempat ini? Man jaa biqalbim munib. Orang yang bertakwa itu sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, sehingga pada satu saat nanti ketika dia pulang ke hadirat Allah, dia kembali ke hadirat Allah, hatinya sudah condong kembali kepada Allah, sudah rindu ingin pulang ke hadirat Allah, karena dia yakin kembali kepada Allah adalah sesuatu kebahagiaan yang abadi sifatnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih kekal dan lebih baik daripada dunia. Sebagaimana seseorang yang sudah lama tidak pulang kampung, maka kesempatan dia bisa pulang kampung tentunya membuat hatinya senang, gembira, dan tentunya dia akan melakukan berbagai persiapan-persiapan untuk mewujudkan rasa rindu kangennya dia pulang kampung. Bagaimana dengan kita? Bagaimana persiapan yang kita bisa lakukan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menemui Allah dalam keadaan kita ridho dan Allah pun ridho kepada kita.
Maka untuk itu perhatikan surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Carilah oleh kamu karunia untuk akhirat terlebih dahulu. Prioritaskan hidup kita ini untuk kebahagiaan akhirat. Ketika seseorang memprioritaskan untuk akhirat, maka insya Allah dunianya ngikut. Seorang anak yang terdidik sejak kecil belajar Al-Quran sampai akhirnya pandai terhadap Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Siswa SMA kelas 3 yang lulus dari SMA SLTA hafal Quran, maka sudah ada ketentuannya, mereka bisa diterima di perguruan tinggi negeri secara langsung tanpa tes dan dapat beasiswa. Luar biasa. Kalau seseorang mendahulukan al-akhirat, yakni itu subhanallah, dunia ngikut. Tapi kalau orang memfokuskan dirinya kepada dunia, akhirat nggak dapat apa-apa, kata Allah. Wa ma lahum fil akhirati illa min nasib. Nggak dapat apa-apa. Untuk itu mari hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya 4 kriteria orang bertakwa tadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk kita terapkan ketika nanti tanggal 14 Februari kita melaksanakan pemilu. Bahwa kriteria orang bertakwa itu seperti itu. Kira-kira mana menurut hati nurani kita, menurut aspirasi politik kita yang tepat terhadap kriteria-kriteria orang bertakwa itu, itulah yang kita pilih. Mengapa? Karena orang bertakwa itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang bertakwa itu terhadap amanah yang ditugaskan, yang dibebankan kepada dia, dan janji-janjinya itu ditepati. Allah nggak suka orang-orang yang tidak amanah. Ketika seseorang masuk dalam bilik TPS, itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Siapa yang dia pilih nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Untuk itu sekali lagi, marilah betul-betul kita menjadi orang bertakwa dan kita memilih pemimpin orang-orang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita nantinya siapapun yang terpilih itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya Allah, kami di masjid ini berdoa kepadamu ya Allah, jadikanlah kami adalah insan-insan yang bertakwa ya Allah, yang memiliki sikap untuk senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah, menyesali terhadap dosa-dosa kami dan berusaha untuk tidak mengulangi daripada dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insanmu yang selalu menjaga aturan-aturanmu, memelihara apa yang seharusnya kami jaga dan kami pelihara ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari sifat-sifat menjauhkan ya Allah segala hal-hal yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami adalah insan-insanmu yang takut kepadamu ya Allah. Hadirkan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa takut kepadamu ya Allah, takut akan segala ancaman-ancamanmu ya Allah, sehingga mereka menjalankan kepemimpinannya dengan baik menurut ridhamu, mengaturi segala urusanmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada giliran nanti ya Allah, ketika kami menghadap kepadamu ya Allah, maka jadikanlah hati kami hati yang condong, rindu, kangen padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ketika menghadap kepadamu sesuai firman-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, kami ingin kembali padamu dalam keadaan hati kami rindu padamu, hati kami mendapatkan ridho darimu ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.